Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Riyadi. Di sini akan membahas tentang ISIS. Mulai dari sejarah singkatnya, awal mula ISIS berdiri. Yang pertama ini, ISIS bermula dari kelompok Jamaat Al-Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Abu Musab al-Yarqawi pada tahun 99, yang kemudian berbaiat kepada Al-Qaeda pada tahun 2004 dan berganti nama menjadi Al-Qaeda in Iraq atau AQI. Pada tahun 2003, invasi Amerika Serikat ke Irak memicu ketidakstabilan keamanan yang dimanfaatkan kelompok ini untuk memperluas pengaruh. Nah, kemudian pada tahun 2006, ISIS berorganisasi menjadi Islamic State of Iraq atau ISI, memanfaatkan perang saudara Suriah pada tahun 2011. Mereka memperluas operasi dan berubah nama menjadi ISIS pada tahun 2013 hingga saat ini. Puncak kejayaannya di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mendeklarasikan berdirinya khilafah pada tanggal 29 Juni 2014 dan menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah. Nah, pada tahun 2014 juga, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dibentuk untuk melancarkan operasi militer yang akhirnya merebut kembali sebagian besar wilayah kekuasaan ISIS. Yang kemudian figur pendiri dari ISIS yang pertama ada Abu Bakar al-Baghdadi. Beliau lahir di Samarra, Irak, dan memiliki gelar sarjana, magister, serta doktor di bidang kajian Islam dan pembacaan Al-Quran dari Universitas Baghdad. Beliau lahir dengan nama asli Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai pada tahun 71. Beliau juga disebut pemimpin tertinggi dan khalifah yang secara resmi mendeklarasikan ISIS pada Juni tahun 2014 dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Suriah. Beliau tewas dalam sebuah serangan militer Amerika Serikat pada Oktober tahun 2019 setelah terpojok di sebuah terowongan di Barisha, Provinsi Idlib, Suriah oleh pasukan khusus Amerika. Yang kedua, Abu Musab al-Yarqawi. Beliau lahir pada tahun 1966 dengan nama asli Ahmad Fadel Nazal al-Qalaileh. Beliau merupakan tokoh sentral yang meletakkan dasar bagi kelompok ini dengan mendirikan Jamaat Al-Tauhid wal Jihad pada tahun 1999, yang kemudian menjadi cabang Al-Qaeda di Irak dan menjadi cikal bakal utama ISIS sebelum ia tewas pada tahun 2006. Yang ketiga ada Samir Abdul Muhammad al-Khlifawi atau yang lebih dikenal dengan Haji Bakar, seorang mantan kolonel intelijen Irak. Beliau adalah ahli strategi berdarah dingin yang menulis cetak biru atau blueprint yang mengorganisir operasi militer rahasia untuk merebut wilayah di Suriah. Beliau juga yang menjadikan ISIS sebagai organisasi teritorial yang kuat. Ideologi gerakan dari ISIS sendiri. Ideologi gerakan ISIS adalah perpaduan ekstrim dari jihadisme Salafi dan fundamentalisme Islam Sunni, Wahhabisme, dan Hutbisme. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara teokrasi global atau kekhalifahan Islam dengan menerapkan intervensi hukum syariah yang sangat kaku dan brutal. Ideologi ISIS dapat dilihat dari cara pandang mereka terhadap dunia yang sangat eksklusif. Jika Marxisme membagi masyarakat ke dalam kelas borjuis dan proletar, maka ISIS menjadi dua golongan besar yang saling bermusuhan, yaitu fidels, orang beriman, dan infidels, orang kafir atau tidak beriman.
Golongan orang beriman diklaim secara sepihak hanya untuk anggota ISIS, simpatis, dan kelompok yang telah berbayat kepada mereka. Hak tersebut digunakan sebagai pembenaran untuk menguasai dunia, sementara siapapun di luar kelompok mereka otomatis dikategorikan sebagai infidels atau tidak beriman dan harus dimusnahkan. Bagi ISIS, dunia tidak lebih dari sebuah medan pertempuran untuk melenyapkan golongan yang tidak beriman. Seluruh pergerakan radikal, perang, dan kewajiban hijrah ini pada akhirnya bermuara pada konsep imamah atau kepemimpinan tunggal dengan mengadopsi perspektif Millah Ibrahim atau jalan Nabi Ibrahim. ISIS mendoktrin bahwa umat Islam wajib bersatu di bawah satu pemimpin tunggal yang adil, berani berkorban, dan memiliki kekuatan politik serta keagamaan untuk menegakkan syariat Allah. Konsep kepemimpinan ideal ini mereka sematkan kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang telah mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Berdasarkan doktrin ini, siapa saja yang membenci atau berusaha untuk merusak institusi kekhalifahan ISIS dianggap telah membodohi diri sendiri dan menyimpang dari jalan yang benar. Dapat disimpulkan, ideologis ISIS merupakan sebuah konstruksi pemikiran yang ekstrim, absolut, dan destruktif. Dengan membagi dunia secara dikotomis, menolak esensi perdamaian, dan mewajibkan mobilisasi massa melalui perang, ideologi. Hal tersebut berhasil mengubah pemikiran perdamaian menjadi tindakan radikal yang haus darah. Kemudian strategi dan program. Setelah ISIS kehilangan kekuasaan di Irak dan Suriah, ISIS mengembangkan jaringan global yang lebih luas dan fleksibel. ISIS memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jaringan. Kemudian, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi radikal mereka dan merekrut anggota baru, serta mengumpulkan dana. ISIS juga membuat konsep kekhalifahan virtual yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi mereka melalui jejaring internet. Dengan begitu, ISIS tetap dapat menyebarkan ideologinya dan bahkan semakin meluas karena fleksibilitas media sosial meskipun mereka sudah kehilangan wilayah mereka. ISIS juga memanfaatkan para mantan Foreign Terrorist Fighter atau FTF untuk membantu melakukan rekrutmen serta pelatihan anggota baru. Mereka dipilih karena memiliki banyak pengalaman tempur, kemampuan operasional, serta status mereka sebagai veteran jihad. Catatan kritis pencapaian. Pencapaian terbesar yang didapat oleh ISIS yaitu mendirikan kekhalifahan. Mereka mendeklarasikan pendirian kekhalifahan Islam dengan mengangkat pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah serta mengklaim otoritas keagamaan dan politik atas seluruh umat muslim di dunia. ISIS juga menguasai wilayah di Irak dan Suriah pada tahun 2014 sampai tahun 2017 sebelum akhirnya mereka kehilangan wilayah tersebut. ISIS menguasai teritori yang membentang dari Suriah hingga Irak, Barat dan Utara, termasuk kota besar seperti Mosul di Irak dan Raqqa, Suriah yang dijadikan ibu kota administratif mereka. Selain itu, mereka berhasil memperluas jaringan dan ideologi mereka serta teror secara global. ISIS juga melakukan perekrutan anggota secara besar-besaran di berbagai dunia dengan memanfaatkan media sosial yang mereka sudah bangun sebelumnya. Mereka merekrut dari berbagai belahan dunia termasuk Eropa dan Asia Tenggara. Mereka diajak bergabung ke dalam negara yang mereka buat sendiri. Perekrutan anggota baru tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperluas jangkauan teror transnasional yang berhasil mereka lakukan. ISIS berhasil melancarkan dan menginspirasi berbagai serangan mematikan di luar wilayah teritorial mereka, seperti serangan di
Paris tahun 2015, dan Brussels tahun 2016 yang menewaskan ratusan korban jiwa. ISIS memiliki kemampuan finansial dan pemerintah yang mereka bentuk sendiri di wilayah kekuasaan mereka. Mereka dapat mengontrol sumber daya alam, menetapkan pajak, dan menjalankan hukum syariah yang kuat dan ketat serta brutal, serta membangun negara mereka sendiri. Mereka juga mencetak mata uang mereka sendiri sebagai alat tukar. Kemudian kelemahan. Setelah kekhalifan mereka runtuh, kelemahan ini semakin terekspos karena mereka kehilangan sumber daya. Karena mereka sebelumnya mendapatkan banyak dana melalui penyelundupan minyak, pajak pemerasan, dan penjarahan bank. Kehilangan wilayah kekuasaan membuat finansial mereka hancur secara drastis.